Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Mafira Bella Kaupe. Saya mahasiswi di Universitas Patriarta, mengambil jurusan Prodi Tindak Kepidanan dan sekarang sudah semester 5. Oke, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hypnobirthing yang dibimbing oleh Ibu Fauzia Anissa SST MKes. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang apa itu hypnobirthing. Hypnobirthing adalah suatu teknik hipnosis yang dilakukan pada saat melahirkan untuk mengubah persepsi ibu hamil akan rasa sakit, takut, cemas, dan pikiran negatif lainnya terhadap proses melahirkan. Biasanya hypnobirthing terdiri dari berbagai macam teknik relaksasi dan self-hypnosis atau sugesti pada diri sendiri untuk membuat tubuh rileks sebelum dan selama proses persalinan. Dengan begitu, persalinan akan berjalan lebih cepat dan minim nyeri karena tubuh tidak melawan proses natural persalinan. Banyak penelitian yang mengembangkan teknik hypnobirthing, tetapi hanya ada dua jenis yang paling populer. Yang pertama yaitu original hypnobirthing dan yang kedua yaitu hypnobabies. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu original hypnobirthing. Original hypnobirthing dikenal juga sebagai Mangon Method. Teknik ini terdiri dari 5 kelas. Masing-masing kelas berlangsung sampai 2 jam. Metode ini fokus pada sugesti bahwa nyeri hebat tidak akan ada jika kita rileks. Para ibu akan mempelajari self-hypnosis dan berbagai teknik relaksasi, termasuk latihan pernapasan dan berimajinasi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengapa prosedur hypnobirthing perlu dilakukan. Mengapa demikian? Karena kehamilan dan persalinan adalah salah satu fase penting dalam kehidupan seorang wanita. Untuk itu, dibutuhkan suatu teknik yang membuat fase ini penting terekam sebagai pengalaman yang positif. Selain itu, persalinan adalah proses yang berisiko. Oleh karena itu, risiko tersebut perlu diminimalisir agar persalinan berjalan dengan aman dan lancar. Karena pada saat melahirkan, terutama saat cemas dan takut, tubuh secara alamiah akan memproses hormon stres yang disebut katekolamin untuk melambatkan pencernaan, meningkatkan denyut jantung, mengalirkan darah ke tangan dan kaki, serta mengalirkan darah secara deras ke rahim. Akibatnya, tubuh mengalami nyeri-nyeri. Oleh karena itu, hypnobirthing diperlukan untuk memulai proses persalinan. Melalui teknik relaksasi, tubuh akan mengimbangi fungsi katekolamin dengan memproduksi prostaglandin dan endorfin untuk menghasilkan relaksasi otot dan membuat tubuh lebih nyaman. Hasilnya, nyeri bisa berkurang. Hypnobirthing juga diperlukan untuk membuat asupan oksigen lebih baik karena tubuh telah terlatih melakukan teknik pernapasan yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan apa yang harus dipersiapkan sebelum menjalani prosedur hypnobirthing. Saat kehamilan memasuki trimester ketiga atau tepatnya pada usia kandungan 32 minggu, ibu dapat mengikuti sesi kelas hypnobirthing. Ibu juga harus aktif memeriksakan kondisi kehamilannya dan berdiskusi dengan dokter mengenai potensi persalinan normal atau melalui prosedur operasi, serta meningkatkan pengetahuan terkait risiko persalinan. Jika memungkinkan untuk menjalani persalinan normal kelak, maka sesi kelas hypnobirthing dapat dimulai sampai menjelang persalinan. Ketika kita telah mengikuti prosedur hypnobirthing, maka hasil yang akan kita dapatkan dari proses hypnobirthing yaitu yang pertama meringankan nyeri secara alami, yang kedua yaitu durasi persalinan akan lebih singkat, yang ketiga yaitu kontrol diri yang lebih baik karena ibu dapat melahirkan dengan tenang tanpa rasa takut dan cemas. Yang keempat yaitu mengurangi kebutuhan terhadap
intervensi obat-obatan, dan tindakan seperti operasi sesar. Yang kelima yaitu bayi yang lebih sehat dengan durasi persalinan yang lebih cepat, risiko pada bayi dapat dicegah, sehingga bayi lebih sehat dengan skor kelahiran atau Apgar score lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi trauma persalinan. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai hypnobirthing. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu hamil. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir. Di sini saya akan menjelaskan tentang hypnobirthing. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hypnobirthing. Hypnobirthing merupakan teknik lama yang dahulu sering diajarkan dan dilakukan oleh orang-orang tua kita. Dan saat ini dijelaskan dengan penjelasan ilmiah dan dilengkapi dengan berbagai riset atau penelitian, sehingga dapat dilakukan secara terprogram, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal. Metode hypnobirthing ini dikembangkan berdasarkan adanya keyakinan bahwa dengan persiapan melahirkan yang holistik atau menyeluruh, maka di saat persalinan, wanita dan juga pendampingnya atau suami akan dapat melalui pengalaman melahirkan yang aman, nyaman, tenang, dan memuaskan, jauh dari rasa takut yang menimbulkan ketegangan dan rasa sakit. Dengan itu, jika pikiran dan tubuh mencapai kondisi harmoni, maka alam akan berfungsi dengan cara yang sama, seperti pada semua makhluk hidup lainnya. Kemudian, proses hypnobirthing bekerja berdasarkan kekuatan sugesti. Proses ini menggunakan afirmasi positif, sugesti dan visualisasi untuk menerangkan tubuh dan menenangkan tubuh, membantu pikiran, serta mengendalikan nafasnya. Klien ibu hamil dapat melakukan ini sendiri atau dengan pimpinan pendamping persalinan atau bidan sendiri. Kemudian teknik hypnobirthing sangatlah sederhana dan mudah, dan kunci untuk mencapai keberhasilan dan metode ini adalah praktek baik di kelas antenatal maupun di rumah, sehingga teknik-teknik dalam hypnobirthing bisa menjadi kebiasaan bagi ibu untuk mencapai dan menciptakan kondisi relaksasi selama kehamilan dan menghadapi persalinan. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal dalam mempraktikkan metode ini, ibu memerlukan seseorang yang mampu membimbing untuk selalu berlatih, dan disinilah perlunya peran pendamping. Di sini saya akan menjelaskan yang bisa ibu ambil untuk mengawali latihan self-hypnobirthing, yaitu yang pertama, lakukan dengan niat yang kuat, dan ketika ibu melakukannya, jadikan kegiatan ini adalah kegiatan yang menyenangkan dan merupakan kebutuhan ibu. Kemudian, cobalah untuk menyusun dahulu sugesti dan afirmasi positif yang Anda inginkan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yaitu yang pertama, pilihlah kata-kata instruksi positif. Sugesti positif lebih diterima oleh pikiran bawah sadar. Kemudian yang kedua yaitu ulangi sugesti secara teratur untuk memaksimalkan efeknya. Hindari kata-kata klise. Kemudian yang ketiga yaitu buatlah sugesti sesuai kebutuhan Anda agar terhubung langsung dengan tubuh Anda. Kemudian yang keempat yaitu gunakan pendekatan terperinci dan logis dalam membuat sugesti. Jika tubuh Anda dapat diukur, berikan tambahan yang tepat. Kemudian yang kelima yaitu pastikan bahwa semua sugesti jelas, sederhana, mudah dimengerti, spesifik, dan jika memungkinkan dalam bentuk waktu sekarang. Contoh, setiap hari tubuh dan pikiran saya bekerja sama menghilangkan keinginan makan gula daripada saya akan menjadi lebih kurus. Kemudian yang keenam yaitu gunakan penggambaran dan tambahkan kata-kata yang menggambarkan emosi seperti bersemangat, bersinar, gemetar, luar biasa, dan hebat. Kemudian yang ketujuh yaitu berkesan meyakinkan. Setelah itu, ikuti langkah demi langkah panduan yang ada di dalam CD panduan relaksasi. Rasakan apa yang Anda rasakan dan nikmati serta terima sensasi apapun yang Anda rasakan. Mungkin itulah penjelasan yang saya dapat berikan mengenai hypnobirthing.
Semoga bisa bermanfaat bagi Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya Selamat sore.